Shalom Oma Opa, selamat pagi. Hari ini kita kembali berjumpa untuk bersekutu bersama secara online. Bagaimana kabar Oma Opa? Saya percaya Oma Opa sehat. Jika ada Oma Opa yang sedang menjalani pengobatan karena tubuhnya sedang sakit, lemah, tetap semangat dan bersukacita. Oma Opa, apapun kondisi kita, hendaklah kita tetap bersukacita. Karena Tuhan kita selalu hadir bersama kita. Seperti pagi ini Oma Opa, Tuhan sertai kita untuk bersekutu bersama. Nah, mari kita mulai Oma persekutuan pagi ini dengan kita menyanyikan pujian dari PKJ 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Saya mohon Oma Opa, biarpun kita di rumah, tetap Oma Opa bisa berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita bernyanyi. Kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Oma Opa, tadi kita udah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya, sebelum kita mulai ibadah kita selanjutnya, kita minta pertolongan Tuhan dalam masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sapa dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sampai hari ini Tuhan, kami dapat berjumpa dengan Oma Opa, beribadah memuji Engkau dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan dengan masalah COVID ini, tetap Engkau tidak lepas tangan dari kami. Engkau membimbing kami semua Oma Opa, begitupun hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah pagi ini Tuhan, kami landaskan semua hanya dalam nama tangan kasih-Mu Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Pak Gultom yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan, biar apa yang dia sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ibadah pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, tadi kita udah bernyanyi, udah berdoa. Sekarang kita tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan.
Mari Oma Opa, sebelum kita mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita memuji Tuhan dari NKB nomor 104, apinya berkobar dalam hatiku. Biarlah firman-Nya ini terus berkobar di hati kita dan membuat kita terus diperbaruinya. Selamat pagi, Oma Opa, Komisi Senior. Yang tadinya Komisi Senior ini adalah Komisi Lansia. Karena sesuatu hal, Komisi Lansia berganti nama menjadi Komisi Senior sebagai cinta kasih oleh Majelis Jemaat untuk Komisi Senior, maka nama Lansia berganti menjadi Komisi Senior. Pagi ini tentu kita di dalam sukacita, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Ayub 2 ayat yang 10b, yang berbunyi demikian. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya ulangi untuk membaca. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak membuat dosa dengan bibirnya. Bacaan kita pagi hari ini diberi tema memilih untuk setia dan percaya. Oma Opa, jikalau kita mendapatkan kado atau hadiah dari seseorang atau dari komunitas, tentu hati kita sangat senang. Dan sebaliknya, apabila kita mengalami suatu penyakit atau katakanlah hal-hal yang kurang menyenangkan hati kita, itu bisa juga karena PHK, bisa juga karena pergumulan keluarga. Tentu biasanya kita langsung protes kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan mesti saya yang menerima ini? Kenapa bukan orang lain? Itu yang datang dari diri kita.
Tetapi kalau ada hal-hal yang menyenangkan hati kita, kita tidak pernah bertanya, kenapa mesti saya yang menerima yang indah atau yang menyenangkan hati? Kenapa bukan orang lain? Jadi kalau hal yang menyulitkan pikiran kita atau hal-hal yang kurang menyenangkan hati kita, kita biasanya langsung menggerutu, memprotes Tuhan bahwa sepertinya Tuhan tidak ada cinta kasih kepada kita. Kau mau Pak, kita bisa belajar dari kisah Ayub, seseorang yang diberkati Tuhan, memiliki harta yang sangat melimpah. Dia adalah seorang yang kaya dari wilayah timur. Kekayaannya dia, andai kata kita satukan, kita kumpulkan di daerah Pondok Makmur ini, saya kira tidak akan mampu menampung kekayaannya. Karena ternaknya begitu banyak, dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Kalau kita jumlahkan menjadi 11.500 ekor peliharaan ternak. Nah, itu hartanya. Nah, kemudian Tuhan juga memberkati dia 7 putra, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan dari seorang istri. Ayub adalah seseorang yang jujur dan saleh, dan tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang takut akan Allah, menjauhi segala kejahatan. Ayub ini adalah seorang hamba yang dibanggakan oleh Tuhan karena kesalehannya, sehingga iblis cemburu melihatnya dan menganggap Ayub itu bisa setia terhadap Tuhan karena berkat yang begitu melimpah Tuhan berikan kepada Ayub. Itulah satu pernyataan atau pemikiran iblis ini. Nah, karena Tuhan membanggakan Ayub, si iblis sendiri tidak menyukai itu. Sepertinya iblis tidak percaya bahwa kesetiaan Ayub itu atau kejujuran Ayub itu, kesalehan Ayub itu bisa dipertahankan dengan demikian. Kalau ibaratnya harta kekayaan atau yang dimiliki itu akan diambil, kesetiaan Ayub bisa sirna. Itulah anggapannya si iblis. Sehingga terjadi transaksi kekuasaan dari Tuhan kepada iblis. Tuhan memberikan kekuasaan kepada iblis untuk mencobai Ayub dalam kuasamu, kecuali jangan ambil nyawanya. Itu yang Tuhan sampaikan kepada iblis. Harta kekayaannya lembu, keledai, itu bisa hilang seketika. Seperti yang tertulis di Ayub 1 ayat 15 yang berbunyi demikian. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul, menjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Kemudian kambing domba terbakar karena api datang dari langit. Juga ini tertulis di Ayub 1
ayat 16 yang berbunyi demikian. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Orang Kasdim juga menyerbu onta dan merampasnya. Itu tertulis di Ayub 1 ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahu hal itu kepada Tuhan. Rumah roboh menimpa anak-anaknya Ayub. Itu tertulis di Ayub 1 ayat 19 yang berbunyi demikian. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Rumah roboh menimpa anak-anaknya, Ayub 1 ayat 19. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayub mengalami penyakit kulit yang parah dan sangat menderita. Itu tertulis di Ayub 1, 2 ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah abu. Nah, begitu sakitnya penderitaan Ayub setelah dicobai oleh iblis. Rencana iblis ini berhasil untuk menguji kesetiaan, menguji kesalehan Ayub terhadap Tuhan. Kalau kita lihat tokoh ini, tokoh Ayub adalah sesuatu tokoh yang kontradiktif. Menurut pemikiran manusia, bahwa orang yang setia, orang yang jujur, orang yang taat kepada Tuhan, tentu tidak mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal penderitaan, hal-hal yang dicobai oleh iblis terhadap Ayub. Itulah pemikiran kita sebagai manusia. Jadi terjadi kontradiktif. Tetapi yang perlu kita pahami adalah Tuhan itu tidak membiarkan Ayub itu menderita sedemikian karena Ayub disertai oleh Tuhan. Karena kesetiaannya itu, karena kesalehannya itu, Tuhan pun akan mengembalikan kembali semua harta miliknya. Belajar dari sini kita bahwa kita harus tetap selalu setia terhadap Tuhan apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kiranya sampai di sini, cukup di sini firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Di dalam ibadah kami saat ini, ibadah komisi senior, Tuhan telah sertai dan tuntun kami, sehingga ibadah ini dapat berproses berjalan dari awal sampai akhir.
Tuhan, saat ini juga kami berdoa ke hadirat-Mu untuk Oma Opa, komisi senior, dimanapun berada, baik ikut dalam acara persekutuan online ini, baik pun yang belum dapat hadir pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan mereka, biar boleh juga Tuhan mereka selalu setia dan selalu jujur, sehingga selalu mengikut Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja, Pondok Makmur, para majelis, para komisi. Kiranya Tuhan juga selalu menuntun, memberkati, dan memampukan setiap aktivitas-aktivitas dalam pelayanan gerejawi. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami, baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Biarlah pemimpin kami tahu melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki demi kemajuan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada ya Tuhan, yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan menjamah menyembuhkan sakit penyakit dalam tubuh jasmani mereka, biar juga boleh mereka dalam sukacita, dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini juga dalam situasi COVID-19 di bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan juga turut campur tangan untuk boleh sakit penyakit wabah ini dapat berlalu segera mungkin. Terima kasih Tuhan, ampuni juga dosa dan kesalahan kami, biar juga kami layak sebagai anak-anak Kristus dan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Om Opa, yang terus menguatkan kita. Terlebih lagi biarlah hari ini kita belajar berkomitmen untuk memilih setia dan percaya kepadanya. Mari kita wartakan kebaikannya agar semua orang dapat mengenalnya. Oma, untuk menutup persekutuan kita pada pagi ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari NKB 212. Sungguh inginkah engkau lakukan? Oma tetap berdiri, kita memuji Tuhan dengan gembira, dengan sukacita. Ayo Oma, kita nyanyikan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Carilah seluruh dunia, carilah seluruh dunia, carilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Carilah seluruh dunia.
Terima kasih Tuhan, ibadah kami telah usai. Semua itu karena penyertaan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan tuntun kami di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kita berterima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.